Andai kata Edis TV sesat, Pavel mau ngapain? Saya mau ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain. Nah, Dengarkan, teman-teman juga ditinggalkan, Bang. seperti itu nggak? Gimana? Iya, teman-teman mau nggak seperti Pavel? Mau ngapain gitu? Nggak, begini, gini. Ini kita kan sekarang lagi berbicara tentang narasi-narasi, ya kan? Yang menurut apa namanya yang terdengar itu kan blunder-blunder lah, begitu ceritanya lah gitu kan. Sehingga ada tanggapan-tanggapan nih loh. Ada yang pro, ada yang kontra, ada juga yang memanfaatkan. Makanya gini, tujuan saya tadi kan sudah ngobrol-ngobrol tadi dengan kawan-kawan, gimana seperti di Zoom dulu waktu di YouTube kan kita ada grup itu. Ya kan, sehingga ketika ada grup itu menurut saya kalau ada kesalahan-kesalahan mungkin blunder atau apa segala macam, alangkah baiknya itu dibahas di grup, lalu itu kita lempar nih, misalnya Pak Justin salah ucap nih, yuk kita ngobrol, sehingga ketika kawan-kawan yang punya komal nyampaikan di luar, maksud Pak Justin kayak gini, maksud Pak Edis kayak gini loh, jadi artinya itu serempak gitu loh kawan-kawan. Itu tujuannya bagus ini gitu loh menurut saya. Supaya jangan sampai yang A bicara ini, yang B memojokkan, akhirnya yang dipertontonkan di media sosial ini hanya keributan-keributan. Itu menurut saya Pak Ion. Ini Pavel, tadi kan Pavel udah bilang, seandainya jikalau si Edi sesat, Pavel mau ngapain? Katanya nggak ngapa-ngapain. Betul nggak? Iya, gini, persoalan narasi kan orang bisa counter, kan itu hak kan. Misalnya ada Wanes yang atau ada Uklim yang jelek-jelekan Kristen kan kita punya hak juga untuk counter. Sama juga kalau misalnya Edis menurut kawan-kawan, oh ini bahasanya tidak tepat ini atau menanggung punya hal-hal yang mengandung hal-hal yang perlu di counter ya. Paling yang dapat dilakukan hanya mengantar gitu loh, hanya di counter, dibicarakan. Yang namanya kita bermedia sosial ini kan pasti akan ada hal demikian begitu bro. Gini, fokus lagi nih Pavel. Saya tanya sekali lagi. Jikalau narasi-narasi Edis tidak sesuai dengan Pavel atau katakanlah Edis sesat, Pavel mau berbuat apa? Ya paling memberikan penjelasan aja dan counter setidak-tidaknya kayak gitu. Kepada siapa? Counternya kepada siapa? Kepada Ediska atau kepada para penonton? Artinya membahas narasi tersebut paling begitulah. Membahas narasi tersebut. Hanya itu. Ya, karena memang kan kalau mau hubungi Edis kan ya nggak ada akses kan. Iya, Begitu. artinya nggak perlu terjadi ribut-ribut dong tiap hari. Betul nggak, Pavel? Betul. Betul nggak? Iya. Pavel sebagai host. Nah, makanya saya bilang, jikalau memang Edis TV sesat, kita mau ngapain? Mau ke Amerika? Edis, lo jangan ngomong begini Edis ya. Buat apa lo ngomong begini? Lo sesat. Perlu nggak begitu? Coba Pavel, perlu nggak? Kalau mau ke Amerika nggak mungkin, tapi kan faktanya yang ada di lapangan kan adanya counter-counter itu, bro. Iya maksudnya. Itu fakta di lapangan. Iya maksudnya. Jikalau Edi sesat nih sekali lagi ya, teman-teman coba. Jikalau Edi sesat, teman-teman mau ngapain coba? Si Pavel diem aja, saya juga diem aja. Enggak, Justin coba Pavel, Justin yang pintar. Maksud Pak Pavel enggak begitu sih. Ini Iya, kan tadi. ini kan pertanyaan yang tiba-tiba dilontarkan. Maksud arah pertanyaan maksudnya pun tidak terlalu dipahami. Akhirnya kan nggak dipahami. Oh, jadi Pak Egel sebentar dulu. Jadi Pak Egel menuduh Pavel kagak paham pertanyaan saya. Dua domba lah. Jadi gini ya. Turunin aja. Nah. Ini naik. Mulai. Jikalau edisi kemudian jikalau narasi-narasi Ya, saya Pak Igel, saya izin Pak menyampaikan data. Jadi penggunaan hak jawab dilindungi secara hukum. Sulit. Bukan sulit, kau nggak nyambung. Kakak Justin, coba lu jawab Justin. Sekarang gue tanya sama lo. Jikalau Edi sesat, nggak ada Justin, urusannya sabar dulu, ketika dia menyampaikan sabar dulu Justin. Di mute dulu yang lain. Sudah cukup. Saya cuma satu Ini nggak ada pertanyaan urusan lo gue. sesat, nggak ada urusan sesat ini loh. Gue cuma Jadi satu pertanyaan lo.
ini kau lihat di layar supaya kau pinter gini. Penggunaan hak jawab dilindungi secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Itu tentang hak jawab apa, Sabar, Justin? sabar. Hak jawab apa itu? Sabar dulu. Oke nih ya, nih. Berikutnya nih. Sabar dulu. Sabar. Sulit, teman-teman, sulit. Loh, kok Iya, sulit iya. sih? Coba Ini kita- bukan kita- masalah sulit, kau nggak nyambung. Sulit. Ini bukan masalah sesat, kau nggak Sulit udah nyambung. Justin yang Bukan gua sulit, omongin, gampang. Justin yang gua omongin, dengar lo kan Nggak orang nyambung, pintar. kau, Apian. Iya, Apian. sebentar Justin. Nggak nyambung, Pian. Sebentar, Kau ini lo kenapa cerewet sih? Kan bener lo ya. orang pintar. Sabar Host, nih, host, gantian tolong, host. Oke, saya. tahan. Host, kasih Oke. waktu, host. Gini, sabar. Saya kok kasih kasih waktu. waktu? Iya, saya kasih waktu Ion bicara 1 menit, kasih 1 menit supaya Oke. adil. Silakan. Justin, gue bertanya sama lo, jikalau Edi sesat, lo mau ngapain? Silakan. Oke, silakan Justin. Pak Justin silakan. Ini bukan masalah menilai Edi sesat, pernyataannya di ruang Kamu diem dulu bisa nggak? Tahan dulu Pak Ion tahan dulu deh supaya ini adil ya. Oke, silakan. Silakan. Ya. Jadi ini bukan masalah menyesatkan, jangan dipelintir ke situ. Jadi ini masalah merespon statement-statement yang dirasa perlu para apologet mempertanggungjawabkan iman. Misalnya Yesus punya Tuhan, karena di dalam dogmatika Kristen Yesus adalah Tuhan dan Allah. Makanya kami perlu mengkritisi itu, mempertanyakan dan sebagainya. Ketika misalnya begini, kasusnya kalau misalnya si Udah Edis kelebihan itu tuh Papel, 1 menit Papel. belum ada 1 menit, saya hitung. Sudah, ini di Belum, sini 2 menit belum. setengah di HP gue. Oke, saya kasih begini lah, masing-masing 2 menit lah. Silakan. Ya. Supaya jangan Kecuali ini. kalau Edis lagi curhat sama kamu misalnya masalah Nah, Sebentar. langsung. Bukan Fokus kecuali pertanyaan, fokus pertanyaan ya Justin. kecuali kalau itu tidak di ruang publik, ya maka kita tidak perlu melakukan hak jawab di ruang publik. Jadi ini nggak ada urusan menyesatkan Edis. Justru kita ingin membantu Edis, meluruskan Edis. Kami menyayangi Edis, tidak jilat-jilat dia gitu loh. Kalau salah, Betul. ih, Tepuk ini tangan, apa Papel. ini orang? Ini belum 2 menit. Sudah Ini- 2,5 menit di HP Gini, gue, HP lo gini aja. telat. Saya Cerewet gini. banget Begini ini. aja gini. Laki-laki cerewet. Oke, begini Pak Ion, Pak Justin diam ya. Saat saya bilang bicara baru bicara. Kalau saya bilang Oke. bicara jangan bicara, oke? Oke. silakan Pak Justin. Terima dulu kasih, sampai- host. Ya Terima sampai kasih, selesai host. baru Pak Ion. Silakan Pak Justin. Ditutup mic-nya itu loh, kayak nggak pernah Oke, live oke. aja. Tolong kita saling menghargai kawan-kawan. Silakan Pak Justin. Nah, jadi karena itu disampaikan di ruang publik, yang protes juga bukan cuma Justin, banyak gitu ya, bahkan viewernya pun turun. Artinya kita mencoba menyelamatkan Edis, makanya kita coba rekonsiliasi nih. Kalau kami berniat jahat, justru kami itu nggak perlu merasa rekonsiliasi. Justru yang menjilat-jilat Edis inilah ya yang berbahaya. Justru kalau kita sayang Edis, kita harus memperbaiki kesalahannya itu. Ya, silakan. Oke, silakan Pak Ion. Inilah ya, ngaku sayang Edis TV, ngaku mau rekonsiliasi, ngaku mau meluruskan, ngaku bla 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 bla. Gue udah bilang kalau Edis sesat, kalau Edis salah, itu lo orang pada ngapain tiap hari bahas? Lo orang ngapain tiap hari? Edis lagi. Apa nggak punya kerjaan? Maksud gue begini ya, Mikana yang lo bilang sesat, Mikana yang lo tiap hari omongin, baik-baik aja tuh. Penontonnya masih 8K. Jangan sia-siakan pengetahuan lo Justin ya. Memframing orang tiap hari, memframing si inilah yang nggak setuju dengan lo. Bahkan lo sendiri mengakui Yesus punya Tuhan, tapi dengan penjelasan yang sangat ketat. Itu loh, Justin aja mengakui Yesus punya Tuhan. Saya setuju sama pernyataannya di TV bahwa Yesus punya Tuhan, tapi secara ketat dijelasin. Maksud gue begini, teman-teman yang punya ilmu, ya, teman-teman yang punya ilmu pengetahuan, ya, tentang Alkitab,
jelasin narasi-narasi ya supaya tidak merujuk kepada seseorang. Narasi Edis TV itu banyak, bahkan ratusan ribu, bahkan puluhan ribu yang menyatakan pernyataan Edis itu sama. Kenapa tiap hari Edis lagi, Edis lagi? Justru kita bangga, seharusnya kita bangga mengakui ya bahwa Edis itu ketika berdebat dengan Islam, teman-teman Kristen pada banyak belajar, termasuk yang di sini. Itu aja sih buat saya sih ya. Jadi Pavel, kita kan tahu ya, zaman dulu ya, ketika mau berdebat ada grup ini itu ya supaya begini. Nanti suatu saat jika ada room yang beda pandangan dengan room itu, dikejar gak? Pavel, coba saya tanya sama Pavel sekarang. Ya itulah ya saya maksudkan tadi. Dengan kalau memang itu grup itu direstui dan jadi, disitulah kita akan komunikasi gitu, bro. Iya, artinya jika ada host-host yang tidak sepaham dengan grup itu, dikejar nggak room itu? Itulah saya bilang kan gini, ini kan bukan hanya ide saya nanti. Jadi kawan-kawan kita ngumpul, kita ngobrol, apa ide dari A, apa dari B, apa lalu konklusinya apa kan begitu nanti. Kalau saya sekarang mau bicara kan nggak bisa. Ya. Gitu, bro. Artinya kita tahu ketika ada grup itu yang tidak masuk grup itu artinya berseberangan. Kita udah paham itu ya, dan sudah banyak itu bikin grup ini, lalu ada grup itu, wah dia nggak sepaham sama kita serang gitu. Enggak, kesimpulannya aja Yon, kesimpulannya aja. Kamu mau nggak apologet itu bersatu? Ini host punya niat baik loh. Oke, Baca dong. oke. Itu ajakan host itu luar biasa loh. Sebentar, Makoni, lo kan bilang, udah jangan berbelit-belit, mau nggak apologet bersatu? Sekarang gue tanya sama lo, bersatu tentang apa? Ya bersatu, masa lu nggak bisa mendefinisikan Iya, arti tentang bersatu? apa bersatunya? Ya bersatulah, kita kompak bersatu. Nah, iya. Bersatu Iya, kompak ajarannya. tentang apa? Tentang Bersatu apa kompaknya? ajarannya, bersatu pandangannya, atau bersatu teologinya, gimana? Ya, Gimana? baik, saya jelaskan. Bersatu dalam pengertian kita punya proporsi masing-masing, punya kapasitas masing-masing. Kalau Anda mau menginjili dengan cara seperti ini silakan. Tetapi fokus kepada penginjilan gitu loh. Jangan sampai menciptakan hal-hal yang kontroversial. Jangan menyinggung doktrin-doktrin. Cukup Anda punya potensi atau punya karunia, punya sesuatu untuk Anda punya talenta untuk menginjili, silakan. Gak ada masalah, itu yang saya maksudkan. Artinya lo mengatur. Teman-teman, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begini. Betul nggak, Makoni? Ya Diajak kan saya bersatu aja mengajak. susah ya. Ini ada niat baik dari host. Diajak Ada niat bersatu baik aja dari susah host. banget gitu loh. Bang Pavel lihat Iya, sendiri ya, memang nggak ini kepala batu memang ini. Iya, niatnya Tapi tunggu dulu, langsung Bang gua Pavel, dibilang kepala Bang batu. Pavel, Bang Yon, Bang Wah, Pavel, Emang Bang Yon. kepala batu Bang kamu, Batu. kamu mencari-cari celah. Kok cari Atas celah? terjadinya yang rekonsiliasi. nggak mau rekonsiliasi udah Tapi nggak kamu usah mau memperkeruh suasana. Aduh, yang nggak mau gini, bersatu gini. yang nggak ini udah diikat aja udah tujuannya kan untuk bersatu gitu loh. iya sebentar, grateful. Tahu teman-teman. Bentar ya. Waktu dulu saya di Stum Angelion, itu orang Unitarian, Oneness, Trinitas, bahkan Pauzong pun ada di situ. Apa yang terjadi ketika kita berbeda? Gue tahu nama lu Sofiato, gue tahu alamatmu, gue bisa buka identitas lu. 9 orang yang melaporkan semua orang Kristen Trinitas. Salah satunya Justin Epiter. pernah laporin lah. Mengancam jangan laporan. gitu lah. Justin Ini udah. Yang hancur saya memang ada. Justin, saya tuh coba bisa diam buka dulu, data kenapa kamu sih, kapan host? aja. Kalau Coba saya host, bisa diam dulu, langsung. host. Pamel, diam. Tolong diam dulu, saya bicara. Saya nggak, jangan Ketika fitnah. ada yang berbeda pendapat di grup itu, saya kasih tahu Anda. Contohnya sekarang, kalau Duta Barat saling menjual data. Belum ada Mic-nya 1 masih tahun ditutup, di Pak Eropa, Pavel. teman-teman. Mic-nya. Bayangkan Sorry, kalau saya kawan-kawan, sama tolong ya. Bang Ibis tidak sulit. Ya, tolong gini. Dengarkan Usaha saya, Pak begini. Pavel. Ya, saya bisa paham. Saya nggak punya sesuatu baik, saya masih kerja. Dengar. Begitu itu grup dibuat,
begitu berbeda pendapat akan saling menjual satu sama lain. Percaya sama saya, Pak. Saya sama Edwin Patron cuma berselisih masalah Masoretic Ketua Bintang. Dia ancam saya, Pak. Saya tahu nama kamu Suryato. Hah? Pak Pavel, kalau memang kita mau grup, buka semua namanya asli semua. Jangan pakai nama palsu. Hah? Kasih alamat. Kami pendeta gereja mana? Kasih nama, kasih alamat kamu. Berani kamu? Berani? Tidak Ya, gini, banyak Bu orang Sofi. yang punya integritas Oke. seperti saya, Pak Pavel. Saya pegang Oke. pasti. Saya tidak Tahan, pernah tahan. menjual datanya Eliamar. Saya tidak pernah menjual datanya Kiamat. Pasti mereka di tangan saya, Pak. Saya kasih tahu Anda ya, ketika mereka mengancam saya, berseberangan dengan saya, pernahkah saya mengancam mereka? Tapi orang yang seperti saya ini, Pak Pavel, itu 1 dibanding 1 juta saya kasih tahu kamu. Ya, ini potong kuping saya, Pak. Kalau tidak berbeda pendapat, berantem nanti, saling menjual data dan saling membuka alamat, potong kuping saya kalau itu tidak dilakukan oleh orang Kristen Trinitas. Semua 7 orang yang mengancam saya, Kristen Trinitas yang menjual data saya. Orang Oneness pun nggak ada yang jual data saya kasih tahu Anda. Nah, itu tahu semua tentang saya. Saya tahu tentang keluarga. Loh, Saya tahu berarti nama Anda aslinya. menutupi Samuel Sihaan dong yang menjual data Orang Anda. Oneness tidak ada yang pernah menjual data Loh, saya. karena Anda Hanya itu ngefans ke orang Udah Samuel Justin, Sihaan. diem dulu Justin, kasih kesempatan yang Hanya Kamu lain. orang fitnah-fitnah, justru orang Oneness itu Justin, yang host, jual-jual coba data di-mute itu. dulu host, biar jelas saya Yang teman-teman. jual tanya data itu justru Host, Michael, Samuel. Justin, Oke. Itu diem yang dulu. jual jangan nggak data. sopan, jangan nggak sopan. Dengar dulu ya. Kamu Gini, ini gini, nggak gini. niat Oke, saya rekonsiliasi emang. Kenapa? tahan Kamu dulu ya. semua Tahan dulu. Oke, Ya gini Bu nggak Sofi. masalah. Gini Pak Bang Vel, saya saksinya lebih baik turun, saya akan lawan Edis terus. Oke, Ya, nggak masalah. Ya betul sudah, nggak itu ya? artinya lo Betul tidak? ketahuan. Lo bilang sebentar. Oke. Justin, artinya lo udah nyatakan bahwa lo Iya, ya lawan Edis TV Sofiatonya terus. begini Nah itu, modelnya. Iya, jadi memang jangan harus dilawan. malu-malu. Saya tanya, Jangan Memang betul nggak malu-malu, ketika kita ada Justin. perbedaan? Ya, Ajaran iblis harus dilawan. iya, artinya lo Iya, udah nggak mengakui. masalah. Kau kan beo. Artinya lo sudah mengakui Justin Ya bahwa lo kau akan kan beo. terus Kan beo. lawan. Nggak usah ikut ngomong. Akhirnya kan ketahuan, Monolatri Papel. nggak paham. Betul nggak, Aku Papel? monolatri. Betul nggak? Kok nggak paham monolatri tapi bilang aku monolatri. Betul nggak, Papel? Yon, Bahwa Yon. Justin melawan Edis Betul TV tidak? terus menerus. Oh iya Gini, pasti gini, akan oke. saya lawan. Nggak boleh. Iya, artinya belang lo sudah ketahuan, Oh iya Justin. memang karena Ya Sofiato sudah, nggak niat jadi rekonsiliasi. buat apa Sudah dibicara rekon buat Ya apa memang coba? nggak perlu. Tahan dulu ya, Mbak Ion, Bang Justin gini. Sebagai host, Nggak Gini, masalah. gini. Sabar. Begini Bu Sofi. Bu Sofi Ini boleh loh, dengar saya dulu ya. Sabar Bu Sofi. Oke. saksinya nih Nggak, jalan Pak. Bu Sofi. Saksinya siapa? Saksinya si Yon nih. Setiap berapa orang yang menjual data-data saya itu semua orang Kristen Trinitas dan orang dalam semua ya, betul nggak Yon? Yon, coba kamu ngomong deh. Iya, Ibu. Justin Yang- udah ngaku. Itu GR-an yang masuk ke Udah polisi tutup nama lah, saya ya. bukan namamu. Kamu Papel. ini ngarang. Papel, jadi Nomor percuma saya masuk 10 besar. rekonsiliasi, Ada itu. jadi percuma si Justin udah mengakui bahwa saya akan terus Ya menerus menyerang memang Edis karena TV. memang niatnya nggak Ya sudah, rekonsiliasi lo. Sofiato. Jadi buat apa damai? Nggak masalah. Jadi bukan buat apa hakmu. damai? Bukan Gini, Bang Ion, urusanmu. sabar. Tahan Bang Ion ya. Buat apa Gini. damai Ya kalau lo memang mau nggak begitu? usah, nggak usah. Nah, Kenapa ya kau takut? sudah, ngapain Kenapa ngumpul-ngumpul bikin grup? Ya nggak masalah, nggak usah. Ya sudah. Ya sudah, artinya kan ketahuan lo. Ih, gampang itu mah, kecil itu. Nah. Tahan dulu ya. Oke. Oke, silakan, tenang Papel. dulu. Yon, Oke, Yon, tenang apa dulu ya. yang- Pak Justin tenang dulu gini ya. Gini. Ini tadi sudah begini Bu Sofi. Gini loh. Maksud saya gini Bu Sofi. Tentang grup ini Bu Sofi, tidak akan sembarang orang yang dimasukin. Saya hanya mengkhususkan nanti kalau memang bagus, kalau memang mau, saya hanya mengkhususkan misalnya Bu Sofi yang jadi jembatan, ya kan? Dan beberapa kawan-kawan yang memang dalam pandangan saya orang-orang ini bisa dipercaya loh Bu Sofi. Tidak semua orang yang akan masuk grup itu. Jadi ketika ada narasi-narasi di luar sana yang perlu kita bereskan di dalam, sebaiknya kita bicaranya itu di dalam grup gitu Bung Sofi. Jadi itu tidak akan banyak orang, tidak akan puluhan orang atau itu hanya sedikit orang yang akan dalam grup itu. Mungkin gini Bang Pavel, saya nggak perlu masuk grup, kan ada Pak Erben tuh. Bang Pavel udah cukup, saya nggak perlu. Tapi niat saya baik gitu kan. Ayo kita sama-sama saling berbenah. Nggak kayak 2 orang ini nih, yang biasanya provokasi nih, Bintang sama Nah, tuduhan sudah mulai berlaku, teman-teman. Lu memang kau itu Teman-teman. beo. Berlaku betul segala tuduhan. Iyalah, aduh bro, udahlah Ya, bro, aduh. ngaca lah. Please. Ya Please, sudahlah kawan-kawan. Justin. Coba. Ngaca lah, Coba kita harus Pepian. gini kawan-kawan, kita harus punya dulu
niat baik dulu deh. Itu paling utama. Kalau kita terus saling curiga, ya Ini kita nggak ada untungnya gitu loh, bro. Papel, host yang terhormat. Tadi denger nggak pernyataan Justin? Saya akan lawan terus Halo, Edis TV. Saya Sabar, paham. ntar Justin asal gue ngomong kenapa gini, sih nggak di mana nggak di mana. Kau ini kau Sabar lah Justin, gue yang ngomong dulu. Sabar, sabar. Dengerin, Piang. Tarik Piang. napas, tarik Utangmu napas. dibayar dulu, Piang. Tarik napas, Utangmu nanah dibayar dulu, mulai. Piang. Yang begini yang mau rekon. Ya, Yang begini yang mau nih, rekon. yang malas-malasin Edis tuh dia nih. Yang begini mau rekon nih. Kau ini utangmu dibayar dulu. Nah, langsung utang mengutang. Ngutang mengutang di bawah-bawah teman-teman. Lah, ya Bayang emang kamu yang tuh begini ngutang yang mau sebenarnya. rekon, Pavel. Yang Aduh, begini ini yang nih mau orang yang malas-malasin bersama-sama sudah dengan mau kita. damai, dirusak oleh si Apiang ini. Nih, yang begini mau. Ya yang begini Yang nih yang begini. tukang manas-manasin. Utang di bawah-bawah. Lah ya kau ini makanya ngaca. Justin, gue punya utang sama lo apa tidak? Alah, Justin. utangmu banyak Justin, gue semua punya orang. utang lo sama Banyak punya utang utangmu apa kok tidak? banyak orang. Utangmu kok banyak orang banyak tuh. bukan sama lo. Alah, ngaku berarti kau kan tukang utang. Sama lo ya, gue tanya sama lo, gue punya utang apa enggak? Shalom. Lu Janganlah ngambek seperti sama itu. Kita gua sudah karena dewasa, nggak kita sudah tua. diutangin, marah. Artinya gue Bang punya Pavel. utang apa enggak sama lo? Iya, lu maksa mau ngutang. Nah, kagak kan? Artinya Ya, kau ngaku utang ke banyak orang. Justin. Aduh, Shalom, ya, shalom, Piang. shalom semuanya. Dari dulu nggak Salam, berubah salam. Justin. Obat Apiang lah. dari dulu Nah, nggak jadi- Salam Bang Justin, salam Pak Ion, Kak Sofi, Ya, Bang salam, Bintang, Pak Pendi. Kak Salam, Edful, ya. Sehat selalu, Pak semuanya, Bang Pendi. Eagle. Ya, kita sudah tua, kita sudah dewasa rohani dan kita juga sudah tua. Janganlah lagi dibahas tentang yang begituan ya. Kalau saya Bang Pavel setuju dengan yang dibilang sama Kak Sofi tadi. Bang Pavel juga mungkin sudah lihat bagaimana grup-grup yang pernah kita buat waktu di YouTube dulu ya. Ujung-ujungnya pasti ribut Bang Pavel. Bang TR tuh Bang Taparagi sudah berkali-kali buat grup. Ujung-ujungnya juga pasti ribut. Nah, cuma bagaimana kita sekarang, mari kita berjalan di rel masing-masing ya. Dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Saling menolong, saling membantu, saling mendoakan, saling mengingatkan. Ini jauh lebih baik. Kita lihat aja sekarang. Komal A membongkar si B, Komal B membongkar si C. Itu terus yang terjadi dan tidak selesai-selesai. Saya kadang curiga ya, siapa di balik ini semuanya? Siapa yang bisa Justin, Pak memecahkan upload ini semua? Justin di balik ini semua si Justin. Enggak, janganlah begitu Pak Yon. Jangan lagi dicongkel-congkel. Oke, Kita sudah- sorry. Oke, saya turun dulu ya. Maksudnya ini tadi sudah mau bagus-bagus deh loh, sudah mau klimaks. Saya berharap tadi Bang Ion naik itu supaya semakin mendorong ini ke atas, tapi ya ribut lagi deh. Jangan lagi dicongkel-congkel. Ya, silakan Bang Pendi. Itu Pak Ion. Itu sih dari saya Bang Pavel ya. Ya, kita berdoa. Saya berpikir begini Bang Pavel. Siapa sih di balik ini semua siapa? Kenapa bisa terjadi keributan? Saya selama jadi orang Kristen belum pernah melihat keributan apologet seperti ini. Belum pernah. Membongkar data pribadi, datang ke rumah orang, ya, datang ke tempat orang lalu dengan tujuan membongkar. Saya belum pernah melihat. Sudah 10 tahun lebih saya menjadi orang Kristen. Sudah 6 tahun saya di media sosial, khususnya di YouTube, dan sudah jalan 4 tahun saya di TikTok. Baru kali ini terjadi keributan yang sangat luar biasa di tubuh para apologet, khususnya di TikTok. Apakah kita punya sifat iri satu sama yang lain? Kalau ada, kita harus selesaikan. Harus selesaikan supaya kita tidak iri dengan si A, tidak iri dengan si B, tidak iri dengan si C, tidak iri dengan si D. Benar-benar kita harus selesaikan dan kita harus selesai juga dengan diri kita sendiri. Saya pernah berkata, jangan-jangan si A iri dengan si B, sehingga yang dibahas itu terus tidak selesai-selesai. Tidak selesai-selesai. Kenapa bisa seperti itu? Tapi kalau nanti kita bilang iri, ada yang tersinggung. Kalau kita tidak bilang iri, ini terus yang dibahas. Jadi judul yang Bang Pavel buat, Damai Yuk, ini sudah bagus. Tapi apakah bisa berdamai?
Selama tidak ada lagi yang mencongkel-congkel, itu bisa. Ya salah caranya bagaimana? Saran saya bukan dengan cara kita buat grup, tetapi masuk ke komal-komal yang mencongkel komal lain, masuk, kasih paham di situ, kasih masukan supaya tidak mencongkel-congkel. Kapan kita masuk? Ketika komal itu mencongkel. Contohnya ketika saya mencongkel Kak Grateful misalnya. Begitu saya lagi mencongkel Kak Grateful, saya menghina Kak Grateful, Bang Pavel masuk ke komal saya, Bro Pendi, janganlah kau bahas Kak Grateful. Biarlah dia penginjilan dengan cara dia sendiri. Kalau dia punya salah, tegur baik-baik. Nah begitu juga ketika Kak Grateful mencongkel-congkel saya ataupun menghina-hina saya, ada Bang Pavel langsung masuk ke tempat Kak Grateful. Janganlah Kak Grateful menghina Bang Pendi. Bila perlu kasihlah mawar-mawar ke Bang Pendi. Kan begitu, kasih kopi-kopi ke Bang Pendi. Seperti itu Bang Pavel. Kalau tidak Bang Pavel, itu seperti Kak Sofi bilang tadi, itu benar-benar terjadi. Ini katakanlah seperti Bang Pavel bilang tadi, kita akan seleksi orang yang ada di grup. Saya sudah masuk ke beberapa grup. Di situ Bang Pavel, orang yang kita anggap hebat itu justru menunjukkan kehebatannya, bahkan ya bisa merendahkan teman yang tidak hebat. Semua grup apologet yang saya masuk, saya sudah keluar. Kenapa? Karena ribut di dalamnya. Dan Bang Pavel pasti Jangan kan masuk grup apologet, grup Al Hayat aja gue bubarin. Apa Kak Sofi? Grup gue aja gue bubarin. Grup Kak Sofi sudah dibubarin, sudah berkali-kali Kak Sofi buat grup kalau nggak salah ya. Habis itu Bang Taparagi juga sudah berkali-kali buat grup, dibubarkan semua. Bu Sopi, sebentar Bang Pendi ya. Bu Sopi, klarifikasi Bu Sopi, apakah saya dulu timnya Bu Sopi di Al Hayat? Enggak, kita enggak pernah. Oke ya. Tahu juga orangnya 500. Dengar ya Pak Justin ya. Pak Justin dengar ya. Bang Pavel, itu dari saya, tapi niat baik Bang Pavel ini sangat bagus. Saya harus acungi jempol. Semangat selalu Bang Pavel, dan bagi kita Pak Pendi, saya anggap Pak Pendi sama Bang Pavel masih netral ya. Saya sangat mendorong yang namanya rekonsiliasi. Bahkan Bang Edis mengatakan, kenapa sih kita harus begini? Justru Bang Edis tuh pengen merangkul semuanya supaya bersatu. Tapi kalian itu ya, sungguh keterlaluan. Ya, bukannya mengademkan situasi, malah makin manas-manasin. Ya, bikin viti-viti, menyerang Bang Edis dan sebagainya. Bang Edis tuh orangnya humble dari toh Anda. Dan yang di belakang kami itu bukan apologet-apologet macam kalian begini. Ketua sinode-sinode besar. Yang nggak mau sebutkan namanya, kalau sebutkan namanya nanti keungkap itu. Ya. Yang menasihati kami itu bukan kalian ini, bukan orang-orang TikTok ini, bukan. Ya. Ketua sinode gereja besar, saya kasih tahu Anda yang di belakang kami ini. Itu nggak ada apa-apanya dari mereka yang udah buka gereja di mana-mana. Bukan cuma gembala satu gereja ya. Ketua sinodenya. Jadi kalian tuh kayak sok mau nasihatin Bang Edis, mau membungkam mulut Bang Edis. Ada yang mau bungkam Bu, jadi gini aja, saya mau izin turun Bang Pap. Jadi ginilah, kalau memang semangat rekonsiliasinya memang sudah mentok ya, Bang Pavel ini yang kedua ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita punya hak jawab, dilindungi oleh undang-undang. Kami akan merespon secara terukur statement-statement yang berpotensi untuk mendistorsi iman Kristen. Jadi seperti itu aja. Kalau memang selama ini cara saya terlalu keras, ya karena memang dari tadi kayak gini terus, kita udah punya itikat. Sebentar, saya ke Bang Pavel dulu, saya mau turun. Jadi gini aja Bu Sofi, ya sudah ya. Dari tadi kan Ibu Sofi diajak ngomong juga nggak ngomong. Saya udah gerah. Jadi kayak ini loh, saya tidak pernah menyerang Bu Sofi, tetapi Bu Sofi yang menyerang apologetika kami. Kami menanggapi Edis itu secara terukur. Jadi kayak gini. Ya sudah kayak gini aja. Kalau memang ini nggak bisa direkonsiliasi, ya sudah, saya akan terus melakukan respon terhadap pernyataan-pernyataan Edis. Ya nanti Bang Pavel nasihati saya kalau terlalu kasar atau keras, ya saya akan coba kurangi. Tapi intinya jangan halangi hak kami dalam berapologetika. Itu aja. Siapa Edis? Saya nggak pernah ngebahas kalian kok. Ya udah, oke.
Ya, Dia ya. baru ngebahas dia. Ya sudah, kami menggunakan hak jawab di Indonesia. Papel, lihat nih ya. Ini Bu Sofi, Ketika Bang Sofi. Edis Bu Sofi tolong, naik ke dengar saya komisi Bu Sofi. Gini. kenapa Tahan dulu Bu Sofi. di-kick? Nanti Ibu Sofi bicara. Tahan dulu begini Bu Sofi. Bu Sofi begini ya. Sebenarnya dari awal tadi kalau saya dengar dari pernyataan Pak Justin, Ibu Sofi itu sebenarnya penengah yang paling bisa didengar. Bukan saya. Ya, tapi Ibu Sofi, makanya saya pernah DM Bu Sofi, tapi mungkin karena banyak DM belum dibalas. Saya rindu sekali loh Bu Sofi. Maksudnya Ibu Sofi itu ya boleh dibilang bisa jadi penasehat, ya, bisa jadi penengah. Karena gini, Ibu Sofi punya hubungan dengan Amerika, punya hubungan juga dengan kita di Indonesia. Makanya Ibu Sofi ini kalau bisa mengerti hal ini ya, saya rasa ini akan sangat indah dan sangat damai. Ya, Pak Justin itu pasti kalau Bu Sofi bicara pasti Pak Justin itu dengar gitu loh. Makanya saya rindu sekali kita buat komunitas yang memang kecil aja Bu Sofi, khusus saja supaya ini jangan berbalas-balas pantun kita tidak akan kelar-kelar nanti gitu loh. Akhirnya penonton itu hanya dengar ribut-ribut aja gitu loh Bu Sofi. Maksudnya Bu Sofi kan punya kedekatan dengan Bang Edis dan lain sebagainya, ya punya kedekatan juga dengan kita-kita kan, ya kita semua kan satu grup juga dulu. Jadi saya rasa kalau ada wadah itu Bu Sofi, ini akan sangat indah gitu loh. Percaya saya, Pak Justin itu pasti akan dengar gitu loh. Mau bagaimanapun Bu Sofi, Pak Justin, ya Pak Erben dulu kan akrab, bagus sekali dan sangat indah begitu. Hanya masalah-masalah kecil-kecil yang akhirnya bisa ribut. Saya rasa hal ini masih bisa diperbaiki Bu Sofi. Kalau punya niat yang sama, hati kita sama, ya tujuan supaya pengabaran ini semakin luas, pasti ini akan terjadi. Hanya persoalannya mau ego kita yang masih tinggi terus ya tidak akan pernah bisa gitu. Dari pernyataan Pak Justin tadi sudah jelas Pak Justin itu sebenarnya rindu dengan Bu Sofi. Ya, rindu dengan Bu Sofi. Itu aja sebenarnya Bu Sofi. Silakan Bu Sofi. Sebentar Bang Pavel. Bang, itu saja dari saya. Semangat selalu Bang Pavel ya. Sukses Pak selalu. Bendi. Nanti kita telepon-teleponan. Dan semuanya ya, sehat-sehat, sukacita selalu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom Bang Justin, sehat selalu. Kak Grateful, Bang Eagle, Bang Bintang, Kak Sofi, sehat-sehat. Tuhan berkati. Pendi, Tuhan memberkati Bang Pendi. Amin. Shalom, shalom, shalom. Bang Pendi, mengenai masalah DS, itu nanti tolong komunikasikan dengan saya ya. Oh, udah turun dia malah. Ya sudahlah. Oke, Bu Sofi itu sebenarnya ini kerinduan seorang adik kepada kakaknya. Itu aja sih. Coba Ibu Sofi tangkap dulu poin ini. Enggak, saya tanya loh, justru itu yang dirindukan Bang Edis. Ya, Bang Edis itu merindukan, jangan kalian tuh framing kalau ada masalah. Bang Edis tuh 5 jam loh Pak di koma mana yang mengatakan saya sesat naik ke koma saya. 5 jam Pak Pavel, dari saat jam 5 pagi. Ini Bang Edis mungkin udah live nih. Jam 5 pagi saya kerja sampai jam 10 pagi. Tidak ada satupun yang masuk. Bom nggak masuk, Justin nggak masuk, Wawan nggak masuk. 5 jam ditunggu di koma dia. Bang Edis masuk ke komanya penggil TikTok, di-kick, ditendang. Di-kicknya kenapa? Karena dia nuduh kami pansos. Jadi jangan Bu Sofi boleh nanya nggak? Orang ini nggak ada bijak-bijaknya sih. Nggak apa-apa kalau nggak mau kamu nanya, nggak apa-apa. Ya udah saya izin turun. Kamu Bu nunjukin Sofi, kasih aku Loh, nanya boleh Anda nggak? Bu tuh Sofi? saya makan perpuluhan itu menyakitkan loh. Anda itu mulutnya juga rusak juga. Kamu juga nuduh saya makan duit donasi kok. Loh, kapan saya nuduh Kamu begitu? nuduh Edis. Kamu bikin tuh. Get Mana? out, cinta uang akan segala kejahatan. Loh, bukan, saya nggak nuduh Anda nyimpan donasi gimana? Jadi Makanya. sudahlah kalau begini Bang Pavel, ya memang nggak masalah. Kita akan lihat ya. Saya pernah melawan Wanes meskipun saya itu kecil dikeroyok seluruh Kristen di TikTok, tapi sekarang hasilnya jelas ya. Ini kan nikahnya 8.000 penontonnya. Saya juga akan terus lawan Edis dan kita lihat apa yang akan terjadi. Jangan remehkan. Nonton 95, nikahnya 8.000. Oke, pamit dulu Bang Pavel. Memang mereka niatnya nggak mau rekonsiliasi nih orang-orang. Gak mau rekonsiliasi. Kamu yang gak mau rekonsiliasi, bikin thumbnail kayak gini. Loh, kita bicara ke depan. Apollo get out, cinta akan uang, iblis TV, saksi Yova, Bu Sofi, saksi Yova. What the fuck?
Orang ini memang dari dulu ini nggak pernah mau pada baik-baiknya ini orang ini. Kepahitan, kamu gampang kepahitan Sangat orang ini. baik, saya nggak pernah hutang sama kamu. Ya, Ya lihat itu akan seperti apa di situ, lihat aja. makanya gini loh, kalau mau rekonsiliasi, jangan bikin yang seperti itu. Udah, nggak usah. Saya pamit turun Saya sama dulu. Gregor ada perbedaan pendapat, saya nggak pernah Nih, Bu membahas Sofi, itu kan tadi ngomongin ke depan. Apakah mau atau tidak gitu loh untuk ke depan? Yang kemarin Pak Jasin tadi udah minta maaf. Sekarang aku tanya, kalau tiap hari kamu dikatakan kamu tuh iblis, menurut kamu gimana, Greg? Kita bilang ke depan malah dia nggak apa-apa. Oke Ke lah, depan saya Bu turun Sofi, dulu. ke depan. Setelah ini gimana Bu Sofi? Susah Bang Pavel, emang spirit ini mereka ini. Spiritnya beda sudah. Gimana Bu Sofi? Ke depan mau nggak ke depan? Bikin thumbnail Wawan TV iblis kok, Wawan penginjil iblis kok, kamu bikin thumbnail iblis TV. Kayak gitu kok mau rekonsiliasi. Ya nggak Ya, usah. kamu benahi dulu. Ya, oke, nggak masalah. Oke. Terima kasih Bang Pavel ya, Tuhan berkati pelayanan Bang Pavel. Terima kasih. Lihat hidupmu ke depan. Jangan berbuat dosa lagi kok, Justin. Terus sampai Pergi aja, kapan jangan kita sampai- gini terus kawan-kawanku, Jangan berbuat saudara-saudaraku? Mau sampai kapan kita gini terus gitu loh? Ayolah kawan-kawan. Rafael, kalau memang dia niatnya baik, ngapain bikin thumbnail yang membuat orang marah? Hah? Kalau kamu dikatain iblis, Pavel TV iblis, Pavel channel iblis, menurut kamu tiap hari diomongin begitu, naik darah nggak orangnya? Naik darah nggak? Gue tanya sama lu nih, Pavel. Naik darah nggak? Kamu diomongin Pavel. Jelas gini, jelas Naidara. Kan gini, tadi kan kita ini kan berharap supaya kita lupakan yang di belakang. Ayo kita maju ke depan lagi Bu Sofi. Kita maju ke depan. Bagaimana supaya ini ke depan ini sudah stop lah yang begitu-gituan. Maka saya katakan tadi, kalau kita bisa buat grup kecil aja untuk hal-hal yang begini, saya rasa ya maksudnya dengan pertolongan Tuhan saya rasa yang ribut-ribut ini akan selesai loh Bu Sofi. Dan akan orang-orang terpilih saja, bukan orang-orang yang menurut saya yang harus masuk grup itu memang orang-orang yang memang selama ini yang sudah di list gitu loh Bu Sofi. Tidak akan semua, tidak akan serame-rame dulu gitu Bu Sofi. Iya boleh bilang mana yang disebut leader-leader ini yang akan kita masukin di grup supaya ini bisa dibicarakan dengan baik gitu loh Bu Sofi. Gitu sama saya Bu Sofi. Sebagini loh Bu Sofi. Tadi kan Pak Jasin juga udah bilang nggak perlu dia diwakili oleh Pak Pavel aja kan, komunikasinya lewat Pak Pavel udah, nggak perlu dia ikut dalam grup, dia udah ngomong tadi gitu loh. Jadi biar kalau ada selisih gini si Komal Pak Jasin pun juga nggak up dengan cara seperti itu, ya kita nggak akan ribut-ribut lagi kayak gitu Bu Sofi maksudnya tadi itu. Mungkin tadi Bu Sofi nggak dengar kali gitu Bu Sofi.